Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا عباد الله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Patutlah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan rasa syukur kepadanya dengan meningkatkan ketakwaan, meningkatkan amalia, kualitas amalia ibadah kita sehari-hari kepadanya dengan apa yang disyariatkan olehnya dan Rasulnya. Seorang hamba tidaklah mungkin bisa lepas dari sang pencipta, Rabbnya, Rabbul Alamin. Apalagi kalau seorang hamba tersebut mengakui bahwa tiada daya dan upaya, hanya dengan apa yang telah diberikan kekuatan oleh zat yang memiliki kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut beliau yang setia di atas jalan beliau dan manhaj beliau. Ma'asyiral muslimin, salah satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala yang dilakukan oleh hamba-hambanya, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi surga-surganya, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak kemuliaan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam amaliyah ibadah yang sekiranya kita mampu dan sanggup serta kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sangat beruntunglah bagi seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk di bulan Ramadan, kemudian dia mengamalkan seluruh apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amaliyah-amaliyah yang telah kita ketahui, dan banyak sekali amaliyah-amaliyah ataupun amalan-amalan ibadah yang perlu kita lakukan di bulan yang suci ini. Ma'asyiral muslimin, di dalam 12 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih satu bulan Ramadan ini agar kita bisa mengais pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya.
sekali amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut menjadi 10 kali lipat, bahkan beberapa kali lipat. Dan itulah salah satu bukti kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ma'asyiral muslimin, kita ingat umur manusia, khususnya umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lebih antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana sebuah riwayat hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku adalah antara 60 sampai 70. Tapi bukan berarti umur yang singkat ini, ma'asyiral muslimin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kita dengan umur yang singkat ini, sehingga kita tidak mampu untuk memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya akan mengantarkan kita ke surga. Justru dengan itulah, dengan adanya musim Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmatnya, berupa pahala-pahala yang siap dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau mengambil amalan dan pahala ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqshir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin." Wahai para pencari kebenaran, para pencari amalan, pahala, pada saat inilah waktu kalian untuk mencari pahala. Wa ya baghiyasy syarri aqshir. Dan wahai orang-orang yang suka bermaksiat, pada saat inilah, waktu inilah cukup bagi kalian untuk melakukan maksiat. Janganlah lagi membuat maksiat, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka, dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, tentunya kita tahu betapa banyak fadilah-fadilah, keutamaan di bulan Ramadan, bulan yang berkah ini. Bahkan sebelum datangnya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada sahabatnya, yubasyiruhum, memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Qad hadarakum syahrul Ramadan." Telah datang di antara kalian, ma'asyiral muslimin, syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang berkah. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabal jannah. Di dalamnya, di bulan itu, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul aljahim. Dan di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk tidak sampai kepada kebaikannya, maka dia termasuk orang yang diharapkan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini, ma'asyiral muslimin, yang sering dilantunkan oleh Rasulullah SAW tatkala menjelang datangnya bulan Ramadan. Sehingga dengan itu, dengan kalimat-kalimat tersebut, hal ini sebagai tazkir, sebagai pengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala di bulan ini memberikan beberapa banyak kenikmatan kepada hamba-hambanya, yang siap untuk diberikan kepada hambanya, dan hambanya cuma untuk mengamalkan dan melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Jika datang
malam pertama di bulan Ramadan, di sanalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka serta dibelenggunya setan-setan. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata, dibukanya pintu-pintu surga pada bulan Ramadan adalah karena saking banyaknya amalan-amalan baik yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surganya. Dan ditutupnya pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking sedikitnya amalan buruk, maksiat yang dilakukan oleh orang-orang ahlul iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Dan dibelenggunya setan, tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hari-hari yang lain, seperti bulan-bulan yang lain untuk menggoda Bani Adam. Karena di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik, beramal soleh, memperbanyak amal soleh di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Utiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan, lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Ada sedikitnya umatku akan diberi 5 hal perkara di dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Padahal kita tahu ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan di dalam umat kita ini atau di bulan atau di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti bulan Ramadan yang ada di umat-umat terdahulu. Tetapi ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat Muhammad SAW, diberinya 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu di bulan Ramadan. Yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau minyak kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bau mulut yang menurut kita adalah bau yang menyengat, yang tidak enak, yang semua orang di antara kita semua sepakat bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu tidak enak. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala bau tersebut adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Karena bau mulut orang-orang yang berpuasa inilah adalah bau yang keluar dan timbul dari amalan soleh yang telah dikerjakan oleh orang-orang yang berpuasa. Ingat ma'asyiral muslimin, ibadah apapun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala sesuai dengan amalia ibadah itu sendiri, kecuali puasa. Ma'asyiral muslimin, puasa ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengatakan bahwa puasa ini adalah untukku, fa ana ajzi bihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa tersebut. Kullu amal ibni adam lahu illa siyam atau illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena apa ma'asyiral muslimin? Kenapa kok sampai Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan pahala puasa ini di samping pahala-pahala ibadah-ibadah yang lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu adalah dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, dia meninggalkan syahwatnya hanya karenaku. Padahal 3 hal ini ma'asyiral muslimin, bagi orang yang tidak berpuasa hal ini adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hal yang dihalalkan sebelumnya kemudian diharamkan karena puasa, itulah yang menjadi sebab kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala khusus kepada orang yang berpuasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ma'asyiral muslimin, kalau kita meneliti orang yang berpuasa ma'asyiral muslimin,
itu dia mempunyai 3 kesabaran. Terkumpul di dalamnya 3 kesabaran, yaitu sabar terhadap atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari menahan diri dari makan, minum serta syahwatnya, serta hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia puasa. Itulah akibat dari kesabaran yang pertama. Kemudian karena dia kesabar untuk menghindarkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak enak bagi dirinya. Ketentuan ini salah satunya adalah dilarangnya makan dan minum serta syahwat ketika dia berpuasa. Maka dari itu, pantaslah jika puasa di sini mempunyai sisi yang istimewa sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai bau orang atau bau mulut orang yang berpuasa lebih harum bagi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Ini adalah keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, ma'asyiral muslimin, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru, bahwa malaikat senantiasa memberikan ampunan atau memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa sampai mereka nanti berbuka. Kita tahu ma'asyiral muslimin bahwa malaikat adalah ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ma'asyiral muslimin, doa apa saja yang terlontar dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin akibat mengerjakan amal soleh, itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah fadilah yang tinggi ma'asyiral muslimin, tatkala malaikat ikut memintakan ampun untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin, keistimewaan bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu annallaha ta'ala yuzayyinu jannatahu kulla yaumin wa qala yushiku ibadiyas salihuna ayyulku anhumul ma'unata wal adha fayasiru ilaik, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga-surganya di setiap malam di bulan Ramadan. Seraya dia berkata, sebentar lagi umat-umatku, sebentar lagi hamba-hambaku akan datang menemuimu, dan mereka meletakkan kepenatan, mereka meletakkan kesedihan. Ma'asyiral muslimin, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata tentang hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga-surganya karena sebentar lagi akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi surga dengan membawa seambrek amalan di bulan Ramadan. Mereka membawa seambrek amalan. Mereka membawa beberapa amalan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kenikmatan kepada mereka, sehingga mereka pantas diberikan hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keutamaan dan keistimewaan kepada kita, sehingga sebelum kita masuk kepada surga, Allah Subhanahu wa taala yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan satu tempat, satu pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan masuk di pintu Ar-Rayyan, yang tidak boleh seseorang pun masuk kecuali orang yang berpuasa. Kemudian setelah orang berpuasa tersebut masuk melalui pintu ini, kemudian pintu ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kenikmatan bulan Ramadan yang diperuntukkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, fadilah yang keempat yang ada di bulan Ramadan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperuntukkan umat-umat terdahulu, yaitu wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusuna ila ma yakhlusuna ilaihi min ghairihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan di bulan Ramadan. Arti dibelenggu, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan bagi mereka para setan untuk menggoda
umat-umat Muhammad SAW yang akan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala yufar lahum fi kulli lailatin min Ramadan, bahwa orang yang berada di bulan Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mengamalkan amaliyah atau amalan-amalan soleh di bulan Ramadan, akan senantiasa mendapat ampunan di bulan Ramadan. Qalu ahya lailatul qadar ya Rasulullah. Para sahabat berkata, apakah yang dimaksud malam itu adalah malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, la, tidak, bukan. Walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Akan tetapi sesungguhnya orang yang beramal soleh akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka selesai melaksanakan amalan-amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sedemikian berlipat ganda ini di bulan Ramadan? Setelah kita mengetahui beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan bulan Ramadan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada sedikitnya 3 hal yang menjadi sebab kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan sedemikian besar pahala kepada orang-orang yang beramal soleh di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mensyariatkan seluruh amalan-amalan tersebut. Ketika seorang hamba mau melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlomba-lomba untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menjadi sebab kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada dia, kepada seorang hamba tersebut di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat membenci sekali kepada para hamba yang melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadis qudsi yang sahih, Rasulullah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang syirik atau orang-orang yang punya tendensi apapun di dalam mengamalkan amalia, amal soleh di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain, kepada orang yang disyiriki. Ana aghna syuraka'u minasyirik, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku ini adalah yang paling berhak diberikan atau yang paling berhak diikuti amalannya. Contohnya, faman asyraka fihi ma'iyya ghairihi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan kesyirikan tidak mendapatkan dasar dariku atau tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan olehku, taraktuhu wa syirka, maka aku meninggalkan dia bersama orang-orang yang syirik atau dengan apa yang disyirikinya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zana bihillah. Apakah mereka itu membuat syariat-syariat tanpa dasar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah akibat orang-orang yang melakukan suatu amalan di bulan-bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ma'asyiral muslimin, melaksanakan amaliyah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itulah yang menjadi sebab diampuni dosa di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang yang beramal soleh di bulan Ramadan ini. Sehingga dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka untuk menjalankan ibadah amaliyah di bulan Ramadan ini. Berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mampu menyelesaikan amalan-amalan tersebut di bulan Ramadan, baik itu amalan puasa, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan lain sebagainya, dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada dia. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan ini.
Al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat. Ila sab'umi'ati ad'af, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin kali, sampai berlipat-lipat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantaslah kalau ibadah, terutama ibadah puasa yang dijalankan di bulan Ramadan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala yang berhak memberikan pahala tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan maunahnya sehingga kita mampu menjalankan ibadah-ibadah amaliyah, amal-amal soleh di bulan Ramadan ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga Dia mampu, sehingga Dia memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin, dan kita mampu menjalankan amalia sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hal ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.